Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar tentang uji normalitas ya, uji normalitas data. Oke, apa itu uji normalitas data? Yuk kita simak ya. Nah, jadi kita mulai dari ini ya. Jadi kita nanti akan belajar tentang beberapa hal. Topiknya, subtopiknya ya, ada beberapa. Nanti kita akan belajar uji normalitas data itu apa, manfaatnya apa ya, fungsinya apa, kemudian apa saja sih atau gimana sih caranya melakukan uji normalitas itu, terus cara membacanya kayak gimana atau menyimpulkannya kayak gimana, nanti ada di sini semua. Oke, kita mulai dulu. Jadi kita mulai dengan teorinya dulu ya, uji normalitas data ini. Nah, jadi uji normalitas data ini ya, tujuannya sebenarnya adalah untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Nah, untuk menilai sebaran data ini, kita biasanya nanti kesimpulannya adalah data tersebut itu normal atau enggak. Jadi apakah data tersebut dikatakan normal atau tidak normal, dan apa sih manfaatnya uji normalitas ini? Jadi yang pertama adalah untuk menentukan data yang telah dikumpulkan. Jadi kalau misalkan data yang kamu miliki itu sudah distribusinya kayak gimana, udah normal atau dia sudah diambil dari populasi yang normal. Nah, kemudian selain itu manfaatnya juga menentukan uji hipotesis apa yang mau kita pakai. Jadi karena sebelum kita menentukan jenis uji hipotesis, kalian harus menguji dulu ya, menguji dulu uji normalitasnya. Kalau misalkan distribusinya normal, maka kalian pilihnya adalah yang parametrik. Tetapi kalau tidak normal, maka pilihan ujinya adalah yang uji non parametrik. Sehingga kita perlu melakukan uji normalitas ini untuk menentukan kamu pakai uji yang mana. Selain manfaat yang pertama yaitu untuk melihat apakah dari populasi yang kita ambil itu sebarannya sudah normal. Oke, selanjutnya. Nah, pada dasarnya uji normalitas ini di awal itu ada istilah metode klasik ya. Maksudnya apa sih metode klasik ini? Metode klasik itu menurut beberapa pengalaman dari pakar-pakar statistik, apabila data itu populasinya lebih dari 30 orang atau 30 data, itu bisa dikatakan atau diasumsikan berdistribusi normal. Tetapi karena ini belum pasti. Kenapa kok belum pasti? Karena bisa jadi data yang lebih dari 30 itu bisa jadi datanya tidak normal, ada yang tidak normal. Sehingga untuk memastikan itu harus melakukan uji normalitas dulu. Nah, kenapa kok harus dilakukan uji normalitas ini? Salah satu alasannya yang tadi, bahwa kalau datanya lebih dari 30 itu bisa dipastikan distribusinya normal. Ya, jadi belum tentu, sehingga data yang kurang dari 30 itu juga belum tentu dia distribusinya tidak normal, sehingga untuk menentukan apakah normal atau tidak, maka kita harus melakukan uji normalitas data. Oke, selanjutnya. Nah, uji normalitas ini data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku ya dibandingkan dengan normal baku. Maksudnya apa? Jadi begini, ketika kita mempunyai data ya, data dalam satu populasi, kalau misalkan dari hasil distribusi data itu hasilnya adalah distribusi normal, berarti artinya di sana dalam data yang Anda punya atau sampel yang Anda pilih itu tidak ada perbedaan yang signifikan dari data normal yang ada di populasi yang Anda ambil. Jadi yang di sampel itu tidak akan jauh berbeda dari populasi yang Anda ambil, normalitasnya atau distribusi datanya. Nah,
Cara ujinya kayak gimana? Uji normalitas ini bisa dinilai dengan beberapa cara ya. Yang pertama adalah dengan visual. Visual itu dengan melihat, dengan mengamati. Apa saja yang diamati? Nanti kita lihat ada beberapa cara mengamati ya secara visual. Kemudian yang kedua adalah statistik. Statistik ini berarti dengan menggunakan uji. Uji apa saja? Ujinya juga banyak. Nanti kita lihat ya. Oke. Analisis visual ini bisa banyak yang bisa kita lihat atau kita amati. Yang pertama adalah grafik normal PP, kemudian yang kedua adalah normal QQ, yang ketiga adalah histogram, kemudian yang keempat adalah stimulus, kemudian ada box plot, ya ada juga macam-macam nanti, cuma nanti ada beberapa aja ya yang kita nice to know, kita tahu kayak gimana gambarannya. Analisis visual yang dikatakan normal. Yang biasanya kita lihat dari hasil SPSS itu apa, nanti kita akan lihat di sana. Oke. Nah, dikatakan distribusi datanya itu normal untuk beberapa parameter yang sudah disebutkan di tadi sebelumnya. Yang pertama yang histogram ya. Jadi histogram ini dia dikatakan, kalau kita melihat histogram dikatakan distribusi datanya normal, kita lihat dulu kayak gimana. Oh, simetris ya. Jadi histogramnya nggak miring ke kiri atau nggak miring ke kanan. Juga tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Jadi distribusi histogramnya itu simetris, hampir sama antara satu dengan yang lain. Untuk yang box plot, kalau untuk yang box plot ini hasilnya nanti simetris juga, mediannya nilai tengahnya tetap tepat di tengah, kemudian tidak ada outlier. Outlier itu nilai ekstrim ya, jadi tidak ada pencilan data atau tidak ada data yang ekstrim. Kemudian untuk dari normal QQ plot itu kita bisa melihat juga apa datanya itu menyebarnya sekitar garis. Nanti kita lihat ada contohnya. Kemudian dari parameter detrended QQ plot itu data menyebar sekitar garis pada nilai 0. Jadi datanya tidak akan jauh dari nilai 0. Coba kita lihat nanti, kalian paling akan kelihatan ya yang kayak gimana. Nah, ini menunjukkan bahwasannya dia di garis lurus ya. Di garis lurus ini plotnya dia distribusinya merata di area sini, tidak akan jauh dari garis plot yang sudah ada. Ini salah satu cara mengamati atau cara melihat bahwasannya normal distribusinya normal, plot distribusi normal seperti ini. Kemudian untuk uji statistik normalitasnya pakai apa? Uji statistik normalitasnya kita ada beberapa pilihan ya. Yang pertama adalah Kolmogorov-Smirnov, kemudian yang kedua adalah Shapiro-Wilk. Nah, kapan kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk? Nanti ada beberapa pilihan, nanti kita akan bahas selanjutnya. Iya, tapi nanti yang kita bahas banyak adalah tentang dua uji ini ya. Mana yang akan kita lihat, cara membacanya kayak gimana nanti kita lihat. Kemudian untuk cara deskriptif yang lain, ada koefisien varian, kemudian ada rasio skewness test, ada rasio kurtosis test. Maksudnya apa ini, nanti caranya juga menghitung, menganalisis juga, cuma menghitungnya lebih simpel jika dibandingkan dengan ini. Kalau yang ini sebenarnya ada rumusnya, tapi karena kita menggunakan software atau alat SPSS, maka kita tinggal lihat itu aja. Nanti tahapannya kayak gimana, yang akan kita bahas banyak adalah tentang bagaimana cara uji statistik ya untuk uji normalitas dengan menggunakan dua uji ini, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Oke, ya kita bahas tentang metode analitis uji normalitas yang Kolmogorov-Smirnov. Nah, Kolmogorov-Smirnov ini dan Shapiro-Wilk ini beda cara membacanya, sedikit berbeda dengan uji hipotesis. Kalau uji hipotesis kan P-nya harus kurang dari 0,05. Dikatakan dia ada beda atau ada hubungan, ada korelasi atau ada beda. Tetapi kalau uji normalitas P-nya itu harus lebih dari 0,05 ya. Baik itu Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Dikatakan distribusi normal apabila nilai kemaknaannya atau P-nya lebih dari 0,05 ya. Nah, untuk apa Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ini? Jadi kalau Kolmogorov-Smirnov itu sampelnya besar, lebih dari 50. Ini yang kita baca adalah yang Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau untuk sampel yang kecil, yang kita baca adalah yang Shapiro-Wilk.
Jadi nanti tergantung mana sampel yang kita pakai untuk cara membacanya ya. Kemudian tadi kan ada parameter lain juga yang analitik tapi deskriptif ya. Jadi kalau yang analitik deskriptif yang untuk kriteria distribusi normalitas data yang pakai koefisien varian, kemudian rasio skewness dan rasio kurtosis, ini ada 3. Normalnya, kalau dia dikatakan distribusinya normal jika nilai koefisien variannya kurang dari 30%. Cara ngitungnya kayak gimana? Standar deviasi dibagi min, ya rata-rata, dikalikan 100%. Kalau yang kriteria untuk yang rasio skewness, itu nilai rasio skewness-nya harus antara min 2 sampai 2. Nah, cara menghitungnya kayak gimana nanti? Hasilnya ada skewness-nya berapa dibagi SE skewness. Kalau rasio kurtosis itu nilainya juga hampir sama ya. Kalau dikatakan distribusinya normal itu min 2 sampai 2. Nah, cara gimana cara ngitungnya ya kurtosis dibagi SE-nya kurtosis. Jadi hampir sama ini cara ngitungnya. Kita nggak akan bahas panjang lebar tentang yang ini ya, karena ini nice to know aja. Nggak apa-apa sih nanti kalau misalkan kita mau latihan untuk membaca ini. Kemudian, nah ini salah satu setelah diuji normalitas ya, dari skewness dan kurtosis itu kalau hasilnya secara kurvanya kayak gini ya, jika dikatakan distribusinya normal, data itu tidak punya skew ya, data tidak punya skew. Jadi datanya kurtosisnya ini tadi apa namanya tak terhingga antara 3,0 seperti ini kalau kita melihat ya hasilnya leptokurtosis. Kemudian ini bentuk kurtosisnya. Jadi sebenarnya ini adalah data yang normal, skewness-nya normal ya. Ini skewness dan kurtosisnya normal, bentuknya seperti ini. Tetapi ini yang nggak normal, ini dia lebih condong ke kanan atau condong ke kiri. Jadi lebih positif, kalau ini negatif. Ini kalau misalkan kita lihat dari gambar ya, dari gambar atau dari grafik seperti itu. Nah, kenapa sih kok ada data yang distribusinya tidak normal? Jadi distribusi nggak normal ini biasanya karena ada data ekstrim atau data pencilan yang kita sebutnya sebagai ini outlier. Data ekstrim atau data pencilan. Jadi ada 3 istilah yang digunakan. Kalau misalkan ada data yang dia sedikit berbeda dari yang lain ini. Sebaran datanya bisa condong kemana? Ke kiri atau ke kanan seperti gambar tadi sebelumnya. Kalau di gambar skewness ya, skewness kurtosis gambarnya kayak tadi. Jika menemukan data yang distribusinya nggak normal, harus diapain? Kita bisa nilai apakah data tersebut ada outlier atau ada pencilan data. Jika ada data yang ekstrim atau outlier, maka datanya harus dieliminasi atau di-trimming atau dihilangkan atau di-del aja dari hasilnya. Nanti hasilnya insya Allah tidak akan, distribusinya nggak akan normal lagi ya, distribusinya akan normal. Nah, langkah-langkahnya kayak gimana? Ini ada beberapa langkah-langkah. Nanti ada file ya yang saya kasih data biostatistik, itu silakan dibuka nanti, baca isi tabelnya yang ada pada file tersebut. Kemudian masukkan data variabel yang ada pada SPSS. Ya, setelah semua data variabel tersusun, masukkan hasil pengkajian yang ada di tabel ke dalam data view di SPSS dengan cara mengcopy data setiap variabel sampai selesai. Kemudian baru ini tahapannya, analyze, deskriptif statistik, kemudian explore, kemudian masukkan variabel jenis kelamin ke dalam dependent list, kemudian pilih plot pada display, biarkan kotak statistik sesuai dengan default SPSS, memberikan output deskripsi variabel, dan aktifkan kotak plot, aktifkan faktor level together pada box plot untuk menampilkan box plot. Baru histogram juga diaktifkan pada kolom deskriptif. Ini tujuannya untuk menampilkan histogram, dan normality plot juga untuk menampilkan plot dan uji normalitas. Prosesnya selesai, klik continue, oke, baca hasilnya dan lakukan tahapan ini untuk beberapa variabel yang ada satu persatu ya. Oke, coba kita latihan ya. Nah, latihannya kayak gimana? Nanti ini di sini nanti saya akan share juga beberapa file terkait dengan itu tadi. Jadi nanti ada file di
data yang saya kasih ya di data biostatistik.